Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valdian Rahmat Ramadan dengan NIM eh, akhir yaitu 013. Yang saat ini saya semester 6. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang eh, proyek project PKL saya di mana saya yaitu membuat website penilaian kompetensi dasar K3 laboratorium. Oke, lanjut. Jadi saya di sini itu bekerja sebagai programmernya di mana saya ada tiga orang dan di sini ada yang pertama saya sebagai programmer, yang kedua ada Sabira sebagai desainer interface atau UI UX-nya, terus ada Mutiara sebagai project manager. Oke, langsung aja. Jadi terkait projectnya itu seperti apa? Jadi website penilaian kompetensi dasar K3 ini itu untuk tujuannya untuk sebagai landasan utama bagi para penelitian di laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Jakarta eh, s- agar bisa menguji kompetensinya terkait K3-nya gitu agar nanti kalau misalnya waktu melaksanakan penelitian itu bisa lebih aman dan mengetahui prosedur-prosedur K3 di laboratorium universitas. Oke, jadi ini seperti CBT gitu, computer based test. Oke, langsung ke bagian mungkin contoh contoh tampilannya seperti ini, di mana saya menggunakan Laravel, ya framework Laravel dan bahasa PHP kebanyakan. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai ya buat nulis-nulis codingannya tuh di sana. Oke, terus selanjutnya saya juga menggunakan PHP MyAdmin sebagai database dan saya juga menggunakan SAM untuk sebagai kontrol panelnya. Oke, langsung aja ke bagian kodenya terlebih dahulu, di mana di sini ada kodenya banyak dan saya akan jelaskan satu persatu. Dimulai dari halaman autentifikasi terkait login masuk ke webnya. Nah, pertama di sini dia kita ke controllernya bagian authenticate session controller. Di mana di bagian controller ini kita untuk mengatur siapa yang boleh masuk dan nanti bakal kemana gitu-gitu. Nah, ini di sini ada mengatur fungsinya di mana ini ngebuat view-nya, ini nanti akan mengarah ke view outlogin nanti ada di bagian bawah. Terus public store di sini kita bisa ngebuat batasan seperti hanya user yang bisa masuk dan dari database user ini itu mas kita hanya bisa masuk admin dan kalau misalnya admin itu nanti akan ke arah admin dashboard gitu. Kalau misalnya bukan admin itu mengarah ke dashboard biasa seperti itu di bagian bawah. Nih, halaman dashboard biasa. Oke, jadi terus sama di sini-sini itu penjelasan apa terkait ini tuh sebagai kalau misalnya masuk ke bagian halaman usernya atau pesertanya, peserta penelitiannya, itu kita ngebuat agar kalau misalnya ngatur ketika masuk login itu bisa ngikutin si user ID-nya karena nanti waktu masuk ke halaman view-nya, bagian view dashboard penelitian yang pesertanya itu akan muncul data diri pesertanya. Jadinya harus berdasarkan user ID. Nah, terus di sini ada juga jika ada batas-batasan yaitu kalau misalnya sudah mengerjakan sampai kan kita ada dua ya tampilan di mana yang kalau yang peserta penelitian itu ada dua yang itu bagian kompetensi umum. Nah, itu harus ngerjain sampai selesai. Terus selanjutnya eh, mereka bisa milih lab, habis pilih lab mengerjakan kompetensi khusus berdasarkan lab yang dipilih. Nah, jadinya ini kita ada batasan kalau misalnya dia belum mengerjakan kompetensi, maka ke halaman dashboard. Jika udah lulus itu nanti hasil akhirnya. Terus kalau misalnya udah selesai kompetensi umumnya itu kepilih lab seperti itu.
Nah, terus di sini juga ada validation, misalnya kalau misalnya terjadi error kayak passwordnya salah dan lain-lain, itu bisa ada tulisan maaf email atau password salah. Jika lupa password, maka hubungi pihak terkait. Nah, dengan input email untuk di loginnya, di sini bagian inputnya email. Oke, terus selanjutnya di bagian kita ke database, bagian mana sih yang mengatur halaman loginnya? Itu di bagian users. Nah, di bagian user ini kita sudah ngebuat database-nya dan ini akan nyambung ke PHP admin di bagian user ini. Oke, kita wait. Nah, di bagian ini sudah ada beberapa masukan inputan sebagai uji coba tes. Di mana ini di bagian user database-nya itu ada name, email, nomor, user type, program studi, fakultas, instansi, password. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, ini. Oke, terus selanjutnya di sini juga ada models, di mana models ini yang user itu untuk ya sebagai validasi dan sebagai naruh hubung ke controllernya. Di mana di sini sesuai kolom di database-nya ada name, email, password dan lain-lain. Dan ya itu. Terus selanjutnya kita mungkin coba langsung aja ya terkait halamannya. Misalnya kita nyoba ke halaman admin terlebih dahulu. Nah, ini misalnya admin tuh seperti ini. Passwordnya terus misalnya kita salahin pakai T. Nah, maka nanti akan muncul error. Nah, maaf email password salah. Jika lupa password maka hubungi. Itu ngambil dari yang ini, yang tadi. Email salah jika lupa password. Gitu untuk memvalidasi. Nah, kita mau coba yang benar. Kita masuk. Oke, di bagian ini kita masuk ke bagian halaman admin, di mana halaman admin ini berfungsi sebagai ya untuk ngatur-ngatur apa sih yang mau dimasukin di peserta. Kayak ini ada soal kompetensi, di mana admin bisa eh, ngat, apa sih ngebuat soal-soal kompetensinya gitu. Kayak pertanyaan, terus kategorinya apa, kunci jawabannya apa bisa diatur. Nah, terus tadi yang terkait dashboard ini sebagai data-data untuk ngejumlah kayak program studinya berapa, fakultas berapa, instansi berapa gitu kayak data statistik untuk menampilin berapa nih jumlahnya sekarang gitu. Terus ada halaman laporan. Nanti kita lebih detail lagi. Ada laporan di sini untuk kalau misalnya peserta udah ngerjain gitu atau belum lulus ujian atau belum di sini. Terus ada program studi di mana ini untuk nambahin nanti waktu di bagian ngebuat akun peserta nanti bisa juga ngebuat ada drop downnya gitu kayak ngebuat list program studinya apa gitu jadi kita bisa nambah atau mengurangin tanpa perlu ngatur-ngatur di codingannya langsung jadinya bisa dari admin program studi fakultas instansi. Kayak yang terakhir di halaman admin ini ada menu akun peserta di mana akun peserta ini untuk ngebuat akun-akun para peserta penelitian gitu. Mungkin langsung aja ke bagian dashboardnya admin. Halaman dashboardnya admin, oh ya tadi terkait halaman login itu ada di bagian views, terus bagian out, terus bagian login. Nah di sini kita bisa ngatur interface atau susunan layout yang mau ditampilin di halamannya tersebut gitu. Nih, misalnya tadi ada di login ada logo gitu. Nanti kita bisa nampilin di sana seperti itu kayak dan di sini eh, seperti dilihat HTML gitu. Terus kenapa nggak bagian atasnya itu eh, kenapa nggak HTTP gitu-gitu? Terus kenapa GIS layout itu karena untuk kita ngebuat layoutnya tuh bisa digunain lagi gitu. Dan di mana sih ngatur layoutnya? Aturan layoutnya ada di bagian sini. Dan misalnya di halaman admin itu ada layoutnya seperti ini dan ini maksud saya tadi
doc type, HTML, head, dan lain-lain itu ada bagian sini layout. Terus ada di bagian app juga, ini bagian halaman app, pesertanya. Terus yang bagian admin tadi halaman adminnya, Guiceblade-nya itu .php itu untuk ngatur bagian loginnya. Nah, terus navigation untuk ngatur yang bagian halaman navigation ini. Gitu. Oke, lanjut ke bagian admin ya terlebih dahulu tadi. Nah, di bagian admin itu di bagian yang ini nih, yang di bagian navigation ini kita pakai yang admin gitu. Terus kita coba yang bagian admin dashboard ini. Ini itu untuk ngatur-ngatur bagian interface-nya di bagian dashboard ini. Untuk ngitungnya itu di mana ngitung misalnya di sini ada layoutnya sebagai macam. Terus misalnya cara ngitungnya gimana di halaman di kita manggil di controllernya jumlah fakultas. Nah, terus oh ya tadi lupa ngasih tahu terkait gimana sih cara kalau misalnya eh, kenapa bisa halaman login ke arah ke dashboard gitu dan lain-lain itu ada di routes web.php gitu kita untuk ngatur-ngatur routes-nya atau ya navigationnya mau kemana seperti itu dan nanti disambung ke controller. Terus selanjutnya yang ke dashboard tadi di bagian jumlah fakultas. Jumlah fakultas ini kita ngambil dari sini. Nah, bagian dashboard controller. Di mana di bagian sini dashboard controller itu ada fungsi-fungsi yang tadi yang terkait ID. Kita berdasarkan ID peserta. Terus nanti masuk ke halaman dashboard. Terus di sini juga ada sertifikat peserta nanti kita kasih tahu. Terus di bagian adminnya, nah adminnya ini yang bagian peserta, di ini bagian adminnya. Dan di sini bagian kita ngitung eh, jumlahnya, fakultas, instansi dan lain-lain di sini. Nah ini ngambil dari mana? Ngambil dari database-nya gitu, dari database ini. Misalnya fakultas di sini. Nah kita bisa ngitung dari fakultas ini gitu. Terus sama, jadi ngambil dari data ini, misalnya fakultasnya berapa, kita bisa hitung gitu berdasarkan eh ya jumlah fakultasnya gitu. Ini misalnya ada dua fakultasnya berarti di sini ada dua gitu. Terus selanjutnya ke soal kompetensi. Nah, selanjutnya soal kompetensi ini di mana kita mulai dari kontrol lagi. Kalau kompetensi, nah ini di sini aja dulu deh di bagian view-nya dulu. Di bagian soal kompetensi.blade. Nah, di sini kita ngatur tampilannya sama seperti sebelumnya. Untuk kita ngatur bagian atasnya tuh seperti apa dan lain-lain. Dan di bagian sini kita bisa ngatur beberapa layout kayak di mana di sini ada tambah soal, fitur pencarian, fitur nanti ada bagian navbarnya di sini itu pagination itu untuk ngebatasin kayak mau berapa dan batasinnya tuh ada di sini di bagian soal kompetensi di sini. Nah, di sini kita ada batasannya paginationnya 15 gitu, 15 data kalau enggak nanti lebih kita ke halaman selanjutnya gitu. Terus tadi terkait view-nya dari di sini terkait controllernya. Memang controller ini untuk mengatur seperti sebelumnya mengatur untuk eh kalau misalnya contoh di sini untuk ngatur bagian search-nya. Dimana kalau misalnya kita nggak ngetik search, misalnya kita coba eh, tujuan. Nah, akan dicari mana sih yang similar atau yang seperti kata yang disebutin di search ini. Misalnya tujuan. Nah, misalnya ini contoh tujuan. Dia lain nggak ada karena yang ditampilkan yang ini aja gitu. Terus misalnya di bagian kita kita ituan restart lagi terkait search biar nampilnya semua. Terus selanjutnya ke bagian create ini, di mana create ini itu kita bisa nambah beberapa soal. Misalnya contoh tambah soal ini kita coba. Nah, di sini udah ID-nya udah otomatis ya karena di sini udah dicantumin ID-nya udah termasuk default gitu, default ID. Jadinya udah otomatis ada.
Nah, terus selanjutnya itu kategorinya ada macam-macam, khusus agribisnis, khusus fisik lima, khusus kimia, pengujian pertambangan gitu. Nah, itu terus di sini juga bisa masukin pertanyaan, terus di sini bisa ngupload gambar. Nah, contoh gambarnya tuh ada di sini. Gitu. Ini contoh gambar itu maksudnya kalau misalnya pilihan gandanya itu apa sih namanya di jawabannya itu ada beberapa gambar gitu. Nah, kita ada batasan di mana di, dimasukin di soalnya aja di bagian soal itu nampilin seperti ini aja gitu. Jadinya nggak perlu di opsi A itu ada gambar ini, opsi B ada gambar ini gitu karena ada batasannya gitu. Nanti kita lihat di halaman pesertanya biar lebih paham. Di sini ada opsi A gitu kita bisa nulis opsi A-nya apa dan lain-lain. Opsi B, opsi C, opsi D. Gitu. Terus kita misalnya contoh ya umum. Di bagian umum pertanyaannya apa itu kompetensi umum? Terus gambarnya kita nggak perlu. Terus kita juga bisa ngapus gambar. Terus sebenarnya kompetensi A itu kompetensi umum. Misalnya jawabannya A, terus salah jawabannya B, jawabannya C, terus jawabannya D. Nah terus apa sih jawaban yang benar ya? Pas jawaban yang benar misalnya A ya, atau misalnya B deh. Nah, dia opsi B ini mengarah ke opsi ini gitu. Nah, di bagian mana ya? Ini yang terkait gambar ya tadi. Terus kunci jawaban ini juga terkait database-nya. Terus ini ya. Oke, itu aja. Terus selanjutnya kita misalnya ada label nih maksudnya ada keterangan tambahan label bertanda tangan bertanda bintang itu harus diisi nih Kak. Misalnya ini harus diisi. Terus ukuran wajib. Terus sama ukuran gambar tidak boleh lebih dari 268 KB atau 2 MB gitu. Yang bertanda bintang itu dari sini ya. Dari ini validation. Nah, validation ini yang dibintangin semua dan ini maksimalnya ada di sini. Kita taruh gitu biar untuk ngebatasin biar nggak kelebihan gitu dan ini juga biar yang penting-penting kejawab biar nggak kosong terus kita simpan. Oke. Simpan terus di sini udah ada langsung ada kompetensi umum itu apa. Terus kita misalnya coba lihat detail tampilan detailnya itu seperti ini jawaban yang tadi kita tidak bisa ngubah karena kan ini opsi detailnya show ya halaman show-nya aja itu halaman show-nya itu udah di sini yang di bawah show terus halaman edit di sini terus create di sini misalnya contohnya create ya create di sini misalnya ini edit edit yang tadi create untuk menambah soal ini edit. Misalnya seperti ini kita mau ganti jawaban benarnya C tuh kita perbarui. Nah jawabannya C tadi kan jawabannya A. Terus bagaimana sih cara ngapus kita gini aja. Terus nanti ada muncul pop up hapus soal kompetensi jika dihapus maka tidak bisa dikembalikan hapus. Oke, mari kita lihat lagi ini kosong tidak ada dan di database-nya juga tidak ada ya di bagian sini. Yang apa itu kompetensi umum tuh nggak ada. Oke, seperti itu. Terus lanjut ke laporan. Di bagian laporan ini kita ngebuat kayak yang untuk historinya peserta kalau misalnya lulus atau tidak lulus dan lain-lain. Misalnya ini kita nggak bisa ngebuat laporan ya karena kan laporan berdasarkan dari histori pesertanya. Kalau pesertanya ngerjain, maka nanti akan muncul gitu. Terus misalnya kita contoh yang bagian AC untuk bagian show. Ini bagian show-nya ada ID, nama, nomor, program studi, dan lain-lain, data diri. Terus kita tidak lulus, waktu mulai, waktu selesai, total soal, jumlah soal benar, jumlah soal salah, ujian keberapa. Ujian keberapa ini maksudnya kalau misalnya kan di bagian peserta itu bisa kita ngulangin lagi. Nah, ujian keberapa ini kalau misalnya kita ngulangin lagi yang kedua kali, masih ini muncul kedua. Seperti itu. Oke, di bagian eh, soal itu di bagian sini.
ini apa laporan ya. Di bagian laporan itu di bagian sini laporan.blade di mana kita ini untuk view-nya, untuk kita ngatur view-nya. Terus di bagian detail yang tadi yang ini nih yang view-nya. Nah, terus di sini juga ada fitur lain yaitu cetak data. Di mana cetak data itu kita akan langsung print nih data-data yang ada gitu dalam bentuk landscape seperti ini. Terus di sini juga ada langsung tertulis ya laporan data headline-nya, laporan data peserta, terus sama tanggal dicetak, tanggalnya sekarang. Terus misalnya kita ngelihat kan di sini ada laporan peserta tidak lulus ujian sama lulus ujian. Nah, ada syarat kelulusan di mana syarat kelulusan itu harus wajib kompetensi umum tuh lulus ujian, terus minimal satu kompetensi khusus. Misalnya ini kompetensi umum sama kompetensi fisik lulus ujian semua nih. Nah, itu masuk ke data kelulusan. Nah, data kelulusan ini itu berisi data-data yang sudah lulus semua gitu. Misalnya di kompetensi umum ini kompetensi result. Nah, ini kalau misalnya udah lulus semua itu masuk ke halaman kelulusan, database kelulusan gitu. Nah, halaman kelulusan ini sama yang tadi yang di bagian laporan ini, data kelulusan, detailnya. Nah, detail ini tadi selain ada Fitloser sama cetak kelulusan kayak tadi ya, cetak kelulusan itu bisa cetak langsung ngeprint. Itu juga bisa kita lihat aksinya. Itu di bagian aksi ini kita bisa ngelihat detail-detail peserta kalau misalnya udah lulus ujian semua. Dan kita ada fitur juga print sertifikat karena kan dia peserta itu ada cetak sertifikat ya dari bagian admin kita naruh juga print sertifikat biar enak. Nah, print sertifikat seperti ini sertifikatnya pesertanya nanti bakal sama seperti yang peserta gitu. Sertifikatnya seperti ini. Nah, jadi itu nanti kalau misalnya peserta udah cetak sertifikat, itu datang ke laboratorium gitu, bagian kantornya gitu. Nanti mereka kan minta tanda tangan. Nah, terus si bagian petugasnya itu nanti ngecek di bagian adminnya gitu, apakah sudah selesai apa belum di bagian history ini gitu. Yang udah selesai, kita bisa ngeliat dan kita bisa ngeprint juga kalau misalnya peserta tidak membawa atau hilang gitu sertifikatnya gitu. Terus selanjutnya di bagian program studi. Di bagian program studi ini kita bisa nambahin dan ya bisa ngatur-ngatur terkait program studinya mau rilis apa gitu. Misalnya kita nambah program studi, ngedit dan lain-lain. Mungkin sama kayak yang tadi ya. Di bagian view-nya itu program studi ada bagian prodi, program studi.blad di sini. Terus bagian controllernya itu ada di sini. Program studi controller. Nah, kita bisa nambahin dan ngurangin di bagian kontrol ini gitu. Dan kita juga ngebatasin eh paginationnya 15 gitu. Terus misalnya kita coba ya tambah program studi. Tambah program studi ini yang belum apa ya? Teknik kimia, fisika, biologi, matematika kita coba. Matematika. Nah, ini ID-nya udah default karena di controller kita udah ngebuat default ya. Default ini new generates. Terus kita klik simpan. Nah, seperti ini. Ini udah masuk. Terus yang fakultas juga sama. Fakultas juga sama. Kita bisa nambah fakultas. Dan instansinya juga misalnya ada di luar UIN Jakarta itu mau melakukan penelitian juga di laboratorium juga kita bisa nambahin instansi. Nah, gunanya apa di sini? Itu gunanya di bagian akun peserta. Karena untuk nambahin akun pesertanya. Nah, kita misalnya ini ya bagian halaman akun pesertanya itu kita bisa nambah akun peserta. Misalnya kita nambah akun pesertanya itu misalnya namanya Rahmat. Terus emailnya rahmat@email.com. Ini yang buat admin ya. Jadi peserta tidak bisa ngebuat gitu. Jadi harus persetujuan laboratorium gitu petugasnya. Terus passwordnya Rahmat. Passwordnya itu ada
minimalnya ya, minimal karakternya 8. Terus nomor ini ya sama nomor nih bisa nomor apapun nanti berdasarkan yang dikasih tahu petugas. Ya, program studi yang tadi ya, program studi kita tambahin, ada matematika kita pilih, terus fakultasnya mau syariah atau misalnya apa, terus instansinya apa di sini. Terus klik simpan. Nah, ini data berhasil ditambah. Sekarang kita cek nih, di sini ya udah ada. Di bagian database juga udah tertambah. Nah, di bagian Rahmat. Oh ya, kenapa di sini ada admin, sedangkan di sini nggak ada tulisan admin? Karena di sini ada batasan di bagian controllernya. Misalnya kita di bagian aus peserta, itu di bagian sini nih. Nah, di sini tuh tampilannya hanya user tab-nya user gitu. Kalau yang admin user tab-nya apa? Admin. Ini tidak termasuk. Ini untuk ngatur search-nya, terus di sini untuk ngebuat tadi ya, ngebuat akun pesertanya. Terus di sini untuk nambahinnya, kalau misalnya ada kesalahan nanti ada error gitu. Terus validation, dimana kalau misalnya tadi kalau misalnya ada banyak akun peserta harus divalidasi terlebih dahulu ya. Dan tadi yang karakternya minimal 8 yang untuk password dan lain-lain. Terus di bagian show, edit sama. Misalnya kita bagian show di sini ada terlihat ya show-nya. Terus bagian edit juga kita bisa ngedit, hapus juga kita bisa ngapus sama seperti tadi. Nah, contoh kita ngapus, nah batal. Terus terkait halaman admin terlebih seperti itu. Jadi halaman admin itu terkait dashboard soal kompetensi laporan departemen akan peserta. Nah, terus misalnya kita keluar ya ke halaman peserta langsung. Nah, misalnya kita halaman peserta yang tadi udah ditambahin nih, yaitu rahmat@gmail.com. Nah, passwordnya tadi rahmat 2. Oke, kita masuk. Harusnya ke halaman peserta dashboard ya. Seperti ini. Terus, apa sih bedanya kalau misalnya yang udah masuk atau belum? Nanti kita akan coba ya. Nah, misalnya ini Rahmat di bagian detail peserta, terus ke bagian codingannya itu di mana di view. Misalnya kita tutup dulu biar enak. Tutup di bagian dashboard ini nih. Nah, di sini kita naruh data diri peserta gitu. Ngambil dari controller, misalnya dashboard, mana ya? Home control, bukan home controller. Di bagian potensi middleware. Oh ya, di bagian sini. Karena kita cuma nampilin doang. Terus di bagian panduan kompetensi umum di sini ya tadi terkait di view-nya tuh kita taruh di sini. Nah, ini syaratnya taruh sini ya. Eh, Kami tidak menyediakan di alamat admin, jadi di halaman codingannya gitu biar nggak perlu diubah-ubah lagi sih untuk admin. Terus langsung aja kita juga ada label waktu mulai ketika Anda menekan tombol mulai kerjakan. Jadi teman-teman misalnya peserta itu bisa hati-hati gitu ya kalau misalnya mulai kerjakan. Kalau misalnya mulai kerjakan itu langsung mulai kerjakan gitu. Dan terus langsung aja kita mulai kerjakan. Nah, di bagian kompetensi umum ini di sini berisi soal-soal, di sini ada soalnya di sini ya, soal terus ini ada jawabannya. Terus di sini juga ada nomor soal gitu dan tombol selesai dikerjakan. Di sini juga ada button sebelumnya dan selanjutnya. Nah, kita isi ya. Di sini warnanya abu-abu ya. Misalnya kita pindah ke halaman lain itu abu-abu. Terus misalnya kita ngisi ya di halaman eh misalnya contohnya ini 1 dan 3 sesuai yang ada di database ya. Kalau misalnya kita ngisi, terus maka di sini akan tertera warna hijau
gitu, untuk mendadakkan kalau misalnya ini udah selesai atau belum gitu. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu, udah dikerjain apa belum ya gitu. Terus misalnya ini semua benar, terus ini selanjutnya jalur evakuasi, ini keselamatan dan keamanan, terus ini 1 dan 4 gitu. Ini jawabannya saya salahin satu ya. Kita coba, harusnya salah satu ya. Kita coba, ada pop up, apakah kamu menyelesaikan? Nah, ini dulu salah satu benar kan? Salah satu. Dan di sini ada tulisan Anda tidak dapat melanjutkan potensi selanjutnya karena tidak lulus. Nah, harap ulangi kompetensinya. Gitu. Di sini, oh ya terkait tadi di kompetensi result udah tertera ya. Harusnya udah masuk bagian rahmat. Mana ya? Tidak lulus ujian. Oh ini cuma S25. Nah, di bagian terakhir ini tidak lulus ujian tertera ya di story-nya udah masuk. Terus terkait codingannya itu di bagian tadi ya soal kompetensi umum ya, umum terlebih dahulu di view-nya di sini kita bisa ngatur dan di sini juga ada scriptnya di sana ini fungsi-fungsinya kayak kita ngebatasin kalau misalnya di sini contoh kita total questionnya itu di sini tulisannya untuk number, terus question card di sini, terus title, terus sama gambar di sini, terus misalnya naro-naro di sini. Seperti itu. Nah, terus misalnya untuk ngatur kompetensi umumnya di mana di controller di sini kita ngatur kayak apa sih yang mau diada. Nah, tadi terkait yang tadi ya di halaman navigationnya ini itu jumlahnya itu harusnya ada 10 ya karena tadi database-nya cuma ada 4 jadinya hanya nampilin 4. Seharusnya kalau misalnya lebih dari 10 itu nyoba nampilin 10. Nah, terus ini jika question lebih dari 0 ini nulis halaman 1 itu untuk halaman navigationnya biar kemana-mana nggak ya biar sesuai. Terus kita ngulangi ujian. Nah, halaman dashboard lagi, mulai ujian, kita coba lagi. Kayak ini halamannya, oh ya, jawabannya tadi belum ada ya, jawabannya belum ada. Jawabannya hilang, maksudnya yang tadi kereset ulang, tapi histori sebelumnya itu masih tetap ada. Jadi cuma halaman yang tadi agar halamannya, ya itu halamannya ada. Terus soalnya ini kacak ya, misalnya ini jalur evakuasi, kalau misalnya tadi ya. eh, Soal yang ini tuh ada di halaman terakhir. Nah, selangkah jadi ke halaman 3. Eh, di mana cara ngacaknya? Di halaman kompetensi umum ini nih. Di bagian tadi, bagian bawah. Oh ya di sini retry question kompetensi di sini terus ini untuk ngulangi ujian terus di sini untuk hasil kompetensinya kalau misalnya ya untuk ngasilin kompetensinya terus di sini untuk mana ya di sini store jawaban kalau misalnya ituan acak tuh di bagian sini nih di sini untuk soal acak itu misalnya kita soalnya benerin aja ya. Kalau di database itu perhatikan soal ujian jawab kunci jawabannya perhatikan data berikut jawabannya D 2 dan 1 terus selanjutnya ke evakuasi tempatan kerja semua benar. Oke. Harusnya udah benar ya kita coba lagi. Nah, muncul kompetensi lulus kompetensi ujian seperti itu. Nah, di sini halaman controller, terus tadi yang bagian kompetensi result ada di sini ya. Terus mana lagi ya? Result nih hasil
hasil kompetensi umum tuh di sini hasil resultnya, view-nya. Terus misalnya kita ngelanjutin karena udah lulus ya tadi. Di sini juga udah lulus. Mana ya? Di kompetensi result. Sini lulus ujian. Nah, lulus ujian. Tadi kan nggak lulus, lulus ujian. Terus nanti di story-nya admin juga nanti tertera sama. Terus ini silakan pilih lab. Pilih lab itu view-nya ada di sini. Pilih lab. Terus sama controllernya di sini. Controller. Di sini untuk nampilin halaman webnya gitu. Nanti seperti itu. Terus ada labnya ada macam-macam fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Udah disediain. It- Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Dan juga ada penjelasannya. Karena tadi berhubung di apa sih namanya soal kompetensinya itu di bagian sini ya. Di kategorinya itu hanya hanya ada fisitimat jadi kita pilih fisitimat aja ya. Itu kita pilih live fisitimat. Di sini halaman data diri lagi. Terus di sini ada perbedaan di sini ada tulisan khusus fisitimat gitu. Terus ini ada panduan terus kamu mulai kerjakan mulai. Kita coba mulai. Nah, di sini ada misalnya di sini ada yang bukan singkatan dari Visitima, misalnya Sastra Indonesia, terus mencoba men, ya mencoba, terus kita coba lagi ini, coba ini, terus ini, oke. eh Misalnya kita coba hasilnya lulus apa tidak? Lulus. Sekarang kan tadi kita membuat jawabannya lulus semua. Dan tadi terkait codingannya, codingannya terkait di kompetensi khusus controller di sini. Ada kontrol-kontrol untuk yang ngatur-ngatur bagian kompetensi khususnya. Terus di bagian view-nya di sini ada kompetensi khusus, terus hasilnya di kompetensi hasil khusus. Terus apalagi itu aja. Terus lanjut ke bagian next saya coba ya. Oh ya, kita coba di kompetensi Russell terusnya ada ya historinya. Rahmat matematika, khusus matematika tadi kan umum, terus ujian. Oke, kita selanjutnya. Apakah kamu mau mengerjakan lab lain jika diperlukan? Kenapa ada pop-up ini? Karena dari laboratoriumnya itu minta kalau misalnya dia bisa apa sih ngisi kompetensi umum itu berkali-kali, maksudnya kompetensi khususnya itu berkali-kali, kompetensi umum tuh sekali tapi kompetensi khusus itu bisa dua kali, maksudnya Visitima terus mau lagi ke biologi, nah itu bisa lagi dengan cara apa kamu mau mengerjakan jika perlu diperlukan ya gitu, nanti kalian halaman pilih lab gitu. Nah kalau misalnya enggak kita bisa balik lagi ke halaman tadi. Nah, ya, selanjutnya tidak gitu, kita bisa milih lab terus kita misalnya udah misalnya udah selesai semua itu ke halaman detail peserta ini gitu. Dan tadi sebenarnya halaman dashboard biasa tapi halaman nggak ada panduannya karena kita udah selesai semua gitu. Terus karena kita udah lulus semua harus otomatis ketambah ya di kelulusan. Nah di halaman Rahmat ini lulus semua ujian. Nah, terus di sini juga bisa cetak sertifikat yang tadi saya jelaskan, terusnya sama sama yang di admin. Nah, sama ada ada nama, nomor peserta lulus, terus nomor sertifikatnya. Di sini ada Ciputat 22 Juli. 22 Juli ini tanggal ini terus ada ini. Nanti minta tantangan tangan ke laboratorium. Gitu. Terus ini view-nya di hasil akhir. Nah, di sini. Terus di sini juga kontrolnya di result ini. Seperti itu. Terus cetak sertifikat juga kita atur di bagian eh, kompetensi sertifikat peserta. Kita atur layoutnya bagaimana gitu di sertifikat peserta. Oke, itu aja terkait database mungkin fakultas yang tadi ya program studi rasa dan lain-lain.
terus cetak sertifikat, sepertinya sertifikatnya, terus apa lagi ya? Oh ya, sama karena ini berhubung masih tahap eh masih di lokal. Nah, kita juga udah ngebuat di bagian deploy-nya, di bagian misalnya kita udah di beranda, udah dimasukin sama pihak petugasnya di halaman, bisa dicek ya di PS PLT Puslat Lab, di halaman bagian layanan, aplikasi uji kompetensi K3. Nah, ini udah di deploy ya, udah ada linknya sendiri, yaitu kompetensi plus lab.net. Nanti bisa masuk. Tapi eh, terkait email dan password ini harus dibuat dulu sama adminnya terlebih dahulu gitu. Terus selanjutnya, oh ya, mau ngecek codingannya secara lengkap ada dia bagian saya, di GitHub saya. Itu Valeria RBY kompetensi K3 bisa dicek di bagian sini. Gitu nah. Ya, di sini juga bisa eh ya kunjungin webnya dan lain-lain seperti itu. Terus apalagi, oh ya, terkait di laporannya juga udah ada di sini, udah lengkap, dimana di bagian sini juga ada GitHub-nya, websitenya, terus dokumentasi kegiatan rapatnya itu seperti apa. Nah, ini contohnya, ini eh, dokumentasinya seperti itu. Terus apalagi yang perlu dijelaskan, mungkin itu saja. Sama di sini juga ada public. Public ini untuk nyimpen eh, gambar-gambar yang mau ditampilin di user seperti itu. Contoh ini ada logo FST K3 dan lain di sini. Terus ada seeder juga, di mana database seeder ini berfungsi sebagai eh kita masukin database awal dulu, maksudnya biar ada database-nya gitu di awal. Ini contohnya database-nya itu hanya admin ya, kita biar masukin ke database-nya admin seperti itu, sama user juga. Oke, itu aja terkait penjelasan dari saya. Menggunakan ini frameworknya mengenal Laravel, terus sama itunya React.js gitu. Terus apalagi yang perlu dijelaskan, environment-nya ini ya. Jadi itu menggunakan Laravel, terus apalagi MySQL yang database-nya. Terus apalagi, hmm, itu aja sih. Sama yang tadi ya, React Tailwind. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.